Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah pengantar manajemen. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa kemarin kita mengulas manajer atau bab tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Hari ini juga saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, karena memang di pertemuan kemarin saya belum tuntas membahas soal manajer dalam kegiatan manajemen. Hari ini kita akan bahas soal tingkatan-tingkatan manajemen. Kemarin kita sempat menyinggung soal tingkatan-tingkatan manajemen, di mana kemudian saya sempat menyinggung soal beberapa tingkatan manajemen, ada organizing dan sebagainya. Ternyata di sini diulas lebih spesifik lagi tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama ialah manajemen tingkat puncak. Nanti akan saya bahas, akan saya urai tentang manajemen tingkat puncak itu meliputi apa saja. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi. Dan yang terakhir adalah manajemen non-supervisi. Seperti apa tingkatan manajemen? Ini kalau kemudian diumpamakan dalam sebuah bagan atau gambaran, di sini disebut bahwa direktur dan wakil direktur itu merupakan tingkatannya masuk pada manajemen tingkat puncak. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen tingkat puncak ini memiliki tugas dan tanggung jawab atau tugas pokok dan fungsi ialah harus melakukan atau bertanggung jawab ke semuanya. Dari perusahaan, perencanaan perusahaan dari A sampai Z, ini yang bertanggung jawab adalah manajemen tingkat puncak itu, antara direktur dan wakil direktur. Dan harus mengetahui seluk-beluk daripada perusahaan yang kita pimpin atau organisasi yang kita pimpin dari A sampai Z, kira-kira begitu. Nah, posisi manajemen tingkat puncak itu adalah direktur dan wakil direktur. Nah, selanjutnya kemudian pada masuk tingkat menengah, di mana di tingkat menengah itu ada di bawahnya wakil direktur lagi. Jadi direktur ada wakil direktur, di situ ada manajer personalia. Yang kedua manajer produksi, yang ketiga adalah manajer keuangan, dan yang keempat adalah manajer pemasaran. Manajer personalia ini bertugas dalam rangka melakukan identifikasi kebutuhan karyawan atau personalia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah kemudian melakukan identifikasi, maka manajer personalia itu berkewajiban melakukan rekrutmen. Setelah melakukan rekrutmen, maka manajer personalia itu punya kewajiban juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap keberlangsungan personalia yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan yang kita jalankan ini. Itu salah satu tugas manajer personalia, termasuk juga memberikan keputusan untuk apakah karyawan yang sudah masuk ke perusahaan ini akan bisa kita pertahankan, atau justru sebaliknya, karena mungkin pekerjaan yang mereka atau karyawan lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh perusahaan, bisa saja kita mengeluarkan si karyawan tersebut. Maka di posisi manajer personalia ini, seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah meramalkan berapa orang yang akan terlibat di organisasi ini. Setelah meramalkan, kemudian melakukan proses identifikasi posisi. Setelah dilakukan proses identifikasi posisi, selanjutnya melakukan proses rekrutmen, termasuk melakukan pemantauan atas kerja yang akan dilakukan oleh karyawan maupun personalia, termasuk juga memberikan reward dan punishment atas pekerjaan yang dilakukan selama ini oleh para karyawan kita, termasuk mengembangkan. Jadi manajer personalia itu tidak hanya meminta agar karyawan melakukan tugas pokok dan fungsi di perusahaan atau di organisasi perusahaan, tetapi manajer personalia juga punya kewajiban agar bagaimana menyusun kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, agar bagaimana karyawan yang kita miliki ini tidak stagnan kemampuannya. Tahun ini tentunya harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena perkembangan marketing, perkembangan pemasaran, kemudian networking dan sebagainya dari tahun ke tahun ini akan bertambah. Akan ada kemajuan, termasuk kemajuan teknologi. Kalau kemudian hari ini karyawan kita belum memahami komputer, maka tahun yang akan datang para karyawan kita harus bisa memahami komputer. Ini salah satu tugas daripada manajer personalia untuk melakukan pengembangan terhadap
potensi yang dimiliki oleh seorang personalia atau karyawan atau tenaga kerja atau staf yang dimiliki dalam sebuah perusahaan. Itu yang pertama. Manajemen tingkat menengah yang kedua adalah manajer produksi. Manajer produksi ini nanti akan saya urai juga, tetapi saya berikan gambaran sedikit. Salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap proses produksi, menentukan berapa jumlah produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan, berapa jumlah kebutuhannya. Ini tugas dari manajer produksi. Yang ketiga adalah manajer keuangan. Jadi manajer keuangan ini bertanggung jawab dalam hal keluar masuknya keuangan organisasi atau perusahaan. Jadi misalnya perusahaan ini termasuk menganalisa kebutuhan keuangannya berapa. Setelah diketahui, kemudian sumber dari keuangan itu seperti apa. Yang penting yang paling mendasar adalah mencatat keluar masuknya uang. Masuk dari sumber mana uang itu, kemudian uang itu dikeluarkan untuk kebutuhan apa. Itu salah satunya adalah tugas daripada manajer keuangan, termasuk mengevaluasi perjalanan keuangan yang ada di perusahaan itu. Yang ketiga adalah manajer pemasaran. Ya jelas, kalau ini saya sampaikan, jadi yang saya jelaskan ini lebih kepada organisasi perusahaan. Maka secara otomatis di manajer pemasaran ini lebih menitik beratkan bagaimana produk yang kita produksi itu memiliki daya pasar yang luas. Ya, terserah manajer pemasaran punya konsep seperti apa agar produk yang kita ciptakan itu dikenal orang. Ketika sudah dikenal, orang tertarik untuk membeli produk kita. Setelah orang tertarik membeli produk kita, maka orang akan membiasakan diri membeli produk kita. Kalau orang sudah membiasakan diri membeli produk kita, maka secara otomatis itu akan mendapatkan keuntungan kepada perusahaan kita. Ketika sudah mendapatkan keuntungan kepada perusahaan kita, maka secara otomatis perusahaan kita akan berkembang pesat. Itu semua mulai manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran itu masuk dalam tingkatan manajemen tingkat menengah, dan semua itu bertanggung jawab kepada manajer tingkat puncak, yakni direktur maupun wakil direktur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah supervisi kelompok B dan supervisi kelompok A. Ada manajemen tingkat pertama, supervisi. Jadi ada tingkatan manajemen yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama atau supervisi, di mana supervisi ini lebih kepada kemudian melakukan tingkatan-tingkatan proses evaluasi atas kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh masing-masing staf, baik personalia, produksi, keuangan, dan pemasaran. Tapi semua itu lebih kepada proses di sini. Kalau dalam bagannya ini lebih kepada produksi, supervisi produksi, lebih banyak ke produksi di sini. Karena memang aktivitas produksi itu sebagai ukuran bagaimana kemudian karena yang dijual adalah produk kita, maka bagaimana produk itu setelah keluar dari pabrik, setelah keluar dari gudang penyimpanan, itu bisa mendapatkan pasar yang sangat tinggi di hadapan masyarakat. Maka dibutuhkan ada proses supervisi ini, baik supervisi kelompok B maupun supervisi kelompok A. Di tingkatan terakhir di sini disebut sebagai pegawai teknis buruh dan pegawai teknis buruh. Ini manajemen tingkat non supervisi. Tentu pegawai teknis atau pegawai teknis buruh ini pegawai paling tingkat bawah. Jadi ada pegawai tingkat bawah yang bekerja, eksekutor di lapangan, yang mengeksekusi aktivitas produksi, personalia, keuangan, dan manajer pemasaran. Karena saya punya keyakinan, manajer personalia ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang terlibat di situ. Produksi juga sama, keuangan juga sama, dan manajer pemasaran juga sama. Semua itu yang saya jelaskan masuk tingkatan daripada manajemen dalam organisasi, bagian organisasi. Jadi manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat supervisi, dan manajemen tingkat non supervisi. Jadi manajemen tingkat non supervisi bertanggung jawab pada manajemen tingkat pertama supervisi, manajemen tingkat pertama supervisi bertanggung jawab pada manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab terhadap manajemen tingkat puncak. Nah, manajemen tingkat puncak ini bertanggung jawab kepada siapa? Ya, kepada investor. Investor itu siapa? Orang yang membiayai aktivitas bisnis kita. Kalau misalnya direkturnya otomatis adalah bagian dari investor, ya sudah, tidak apa-apa. Itu menjadi tanggung jawabnya seorang direktur sendiri, dilaporkan kepada direktur sendiri. Tapi biasanya begini, dalam sebuah perusahaan itu
agar perusahaan itu menjadi kuat, itu biasanya saling menguatkan dengan cara melaksanakan aktivitas bisnis secara bersama-sama, dengan cara menaruh investasi. Jadi dari investasi itu kemudian artinya menggalakkan investor-investor untuk menaruh modalnya di perusahaan yang kita jalankan ini. Nah, yang bertugas ini adalah bagian dari manajemen yang ditunjuk oleh para investor. Kira-kira begitu. Ini untuk tingkatan manajemen. Nah, kita akan ulas. Kalau kemarin saya bahas soal manajemen antara teori dengan pengalaman, ada istilah sains dan seni. Tentu kalau sains lebih kepada teori atau pengetahuan yang kita pelajari sehari-hari tentang konsep manajemen ini. Bagaimana dengan seni? Kita akan urai di sini. Pertama, manajemen sebagai sains. Manajemen sebagai sains adalah pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnotis, dan pengambilan keputusan. Tentu ini sudah bahwa sains lebih bagaimana kemudian mengutamakan ilmu pengetahuan di situ. Yang sistematis, ya, teori-teori yang kita lakukan, teori-teori yang kita miliki biasanya mendatangkan ahli, dari ahli kemudian kalau kita diumpamakan kita tidak punya kemampuan dalam menerjemahkan bisnis yang kita lakukan, maka bisa saja kita dalam proses manajemen itu mendatangkan ahli, pakar terhadap yang tingkat kepakarannya lebih kepada keilmuan, dan itu lebih kepada teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Itu lebih kepada sains. Jadi manajemen sains itu lebih kepada berdasarkan keilmuan tentunya, keahlian teknik, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Lalu bagaimana dengan manajemen sebagai seni? Di sini manajemen sebagai seni, pendekatan melalui institusi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Sama dengan orang belajar kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada yang belajar melibatkan seperti belajar mengemudi, sehingga dia memahami teorinya dari tahap ke tahap. Ada yang hanya menggunakan intuisi, melihat seseorang yang karena pengalaman. Jadi dia menjalankan usahanya, dia menjalankan manajemen karena pengalaman. Tidak berdasarkan teori, tidak berdasarkan keilmuan dan sebagainya. Bisa saja juga hanya berdasarkan melihat seseorang, orang lain, sehingga secara otomatis dia punya kemampuan untuk menjalankan aktivitas manajemen itu sendiri. Banyak ini. Jadi sederhananya konsep manajemen seni ini dengan manajemen sebagai sains dan manajemen sebagai seni ini sama dengan orang yang punya keahlian misalnya dalam bidang dalam bidang kemampuan memperbaiki elektronik misalnya. Ini sekedar contoh. Ada orang yang bisa memperbaiki elektronik itu karena dia sekolah kejuruan atau sekolah apa, sehingga dia punya kemampuan dalam bidang keilmuan, keahlian teknik dan sebagainya untuk kemudian melaksanakan aktivitas proses perbaikan elektronik. Tetapi ada salah satu yang ahli di bidang perbaikan elektronik itu bukan karena sekolah, tapi karena pengalaman. Karena mungkin dia sering mencoba, pernah belajar atau pernah bersama dengan orang yang pernah dulu beraktivitas perbaikan elektronik, atau karena melihat orang lain dalam proses perbaikan elektronik. Itulah yang disebut sebagai manajemen sebagai seni. Ada yang berdasarkan pengetahuan, yakni di sains, ada yang berdasarkan seni, lebih pada pengalaman. Nah, umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Ini lebih kepada kemampuan pribadi yang diungkapkan dalam aktivitas nyata, berupa aktivitas pengalaman, aktivitas kegiatan yang nyata. Dan itu tidak pernah belajar ke sekolah atau lembaga-lembaga formal yang resmi, diklat dan sebagainya, tapi hanya berdasarkan pengalaman. Jadi ini, kalau kemarin ada yang bertanya tentang soal apa perbedaan manajemen sains dan seni. Jadi sains itu lebih kepada berdasarkan kemampuan, keahlian teknik, diagnotis, dan kepanggilan keputusan. Sementara seni lebih kepada pengalaman, keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal gitu. Nah, lalu bagaimana menjadi manajer? Nah, ini sudah masuk. Tetapi saya mohon maaf tidak akan menjelaskan hari ini, karena mungkin di lain waktu, sehingga kita bisa belajar lagi lebih mendalam tentang menjadi manajer, pendidikan, dan pengalaman. Nanti kita akan ketahui apakah seorang manajer itu harus memiliki pendidikan tinggi, ataukah hanya cukup dengan pengalaman. Nanti saya akan urai di
di konten-konten selanjutnya. Maka terus ikuti terus konten saya di Analisa Ava, sehingga kalian bisa mengetahui secara detail konsep manajer dalam kegiatan manajemen. Kalau tadi kita bahas soal itu, soal tingkatan manajemen. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal menjadi manajer, pentingkah pendidikan, lebih seberapa penting pendidikan dengan pengalaman, nanti akan kita urai. Seorang manajer apakah harus berpendidikan sehingga dia bisa menjadi seorang manajer, atau hanya cukup dengan pengalaman. Sekian dari saya.